tentunya di bimbel. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan sholat Jumat dan khutbah Jumat. Nah, terkait dengan sholat Jumat perlu kita ketahui yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Bisa kita lihat di slide. Nah, sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat, ya, tidak boleh lebih. Hanya 2 rakaat sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat pastinya. Namanya sholat Jumat pasti ya di hari Jumat seperti itu. Nah, selanjutnya sholat Jumat hukumnya yaitu fardu ain bagi orang laki-laki dan bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, berakal, sehat, merdeka dan tidak sedang dalam keadaan perjalanan atau musafir. Nah, jadi bagi seorang laki-laki tentunya yang tidak dalam perjalanan, contohnya si A mau ke Surabaya, nah ini tidak wajib untuk sholat Jumat karena dalam saat perjalanan atau seorang musafir. Yang kedua, sudah dewasa, hukumnya wajib bagi umat muslim tentunya apabila kalau sudah balik atau dewasa seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berakal sehat. Nah, maksud di sini berakal sehat yaitu kita dalam keadaan sadar, kita dalam keadaan tahu. Apabila hilang akal atau gila itu tidak wajib sholat Jumat seperti itu. Nah, apabila kita seorang muslim dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras contohnya, nah itu tidak wajib untuk mengikuti sholat Jumat seperti itu, karena akan pasti membuat membuat onar. Di dalam sholat Jumat ini adapun beberapa dalil-dalil sebagai penguatan dari dilaksanakannya sholat Jumat. Nah, bisa kita lihat anak-anak. Nah, di sini ada contoh dari Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 dengan berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anak-anak bisa mengikuti juga? Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang mana artinya bisa kita ketahui anak-anak, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita sebagai umat muslim harus melakukan sholat Jumat. Karena kenapa? Sudah jelas di surat Al-Jumu'ah ayat 9 bahwa dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jualanmu atau tinggalkanlah jual beli. Nah, apabila kita dalam keadaan sedang jual beli di pasar ataupun di jalan atau di mana, maka sempatkanlah untuk melaksanakan sholat Jumat karena hukumnya adalah fardu ain bagi seorang laki-laki. Apalagi kalau sudah dewasa, ya harus melaksanakan sholat. Seperti itu ya anak-anak. Oke, next. Di dalam sholat Jumat juga terdapat beberapa syarat wajib sholat Jumatnya. Yang pertama yaitu Islam. Nah, bagi orang yang tidak Islam ya tidak wajib seperti itu. Tetapi bagi orang Islam itu wajib karena memang sudah di dalam koridornya. Yang kedua, balik atau dewasa. Pak, bagaimana kalau anak-anak melaksanakan sholat Jumat? Boleh hukumnya. Bagus malah kalau anak-anak sudah rajin sholat Jumat. Itu akan menumbuhkan jiwa keislamannya atau
bisa dalam rangka berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, yang selanjutnya yaitu sehat akal atau orang bilang tidak wajib. Nah, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, apabila dalam keadaan tidak sadar atau setelah meminum minuman keras contohnya atau mabuk, itu dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat karena sudah hilang akal. Tentunya dalam sholat Jumat sudah tidak fokus atau tidak khusyuk. Nah, di dalam kalbunya sudah tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, jadi harus dalam keadaan akal. Secara akal itu sehat atau sadar, dalam kondisi sadar. Yang keempat, laki-laki. Nah, ini syarat yang pertama. Laki-laki. Pak, bagaimana kalau perempuan? Tidak apa-apa. Hanya saja hukum bagi sholat Jumat bagi seorang perempuan tidak wajib. Dan yang kelima, sehat badan, sehat jasmani rohani. Nah, kalau sakit Pak gimana? Ya bisa tidak sholat, tidak apa-apa. Bisa mengganti dengan sholat zuhur. Nah, itu dalam arti kata sakitnya itu sangat parah seperti itu. Ya. Yang keenam yang terakhir ialah bermukim atau tidak sedang berpergian atau musafir tidak wajib. Nah, apabila anak-anak ini dalam keadaan bepergian, contohnya mau ke Madura, ya, mau ke Jombang, mau kemana pun sekalian, intinya yang melebihi batas kemusafiran atau 90 kilo kalau menurutnya mazhab Imam Syafi'i itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat seperti itu, ya. Nah, kalau dekat dengan rumahnya 5 langkah dari rumah ya wajib lah pastinya seperti itu. Next. Baik, Bapak lanjutkan. Tadi itu berkenaan dengan syarat sahnya. Selanjutnya, syarat sah dan rukun sholat Jumat. Yang pertama, syarat sahnya dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap. Contohnya masjid. Ya, kalau di Jember biasanya yang ramai itu Masjid Al-Bagulami Jember. Yang kedua, Masjid Raudhatul Muhsin, Masjid Al-Hudadan, lain sebagainya. Masih banyak masjid-masjid yang ada di Kota Jember, terutamanya dekat rumah anak-anakku sekalian ini ya. Yang kedua, secara berjamaah. Pak, bagaimana kalau sholat Jumat ini dilakukan hanya sendirian? Ya bukan sholat Jumat namanya itu. Tidak boleh ya. Harus dilakukan secara berjamaah. Sedangkan jumlah jamaah tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan jumlah jamaahnya, Pak, ini saya mengadakan sholat Jumat, Pak, tapi jamaahnya hanya sedikit. Tidak apa-apa, yang penting tidak sendirian. Pak, apakah ada batasan minimal untuk sholat Jumat? Tidak ada. Ya intinya jangan sholat sendirian, seperti itu ya. Yang ketiga, nah dilaksanakan pada waktu sholat zuhur dan 2 khutbah. Jadi di dalam sholat Jumat ini dilaksanakan pada hari Jumat yang pertama. Waktunya kapan Pak? Waktu sholat zuhur, karena sholat Jumat adalah sebagai pengganti sholat zuhur. Nah itu. Dan harus ada khutbahnya. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Pak, gimana kalau khutbahnya cuma 1? Batal sholatnya. Seperti itu ya. Syarat wajib sholat Jumat harus khutbahnya ada 2 dan dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, yaitu sholat Jumat itu sendiri. Dan bagi anak-anak sekalian, pada saat khutbah, kalau bisa mendengarkan khutbah pertama sama khutbah kedua. Karena kenapa? Karena itu adalah salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Pak, gimana kalau tidak mendengarkan khutbah pertama ataupun khutbah kedua? Nah, maka batal, percuma, pulang aja nggak apa-apa. Gitu. Ya. Yang selanjutnya yaitu rukun sholat Jumat. Yang pertama ada khotib. Sholat Jumat kalau tidak ada khotib bukan sholat Jumat namanya, karena syarat sahnya sholat Jumat harus ada khotib. Seperti itu ya. Yang kedua, jamaah Jumat. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, harus ada jamaahnya. Kalau sendirian bukan sholat Jumat namanya. Ya. Yang ketiga, 2 kali khutbah. Nah, dan duduk di antara keduanya serta sholat 2 rakaat atau sholat Jumat. Nah, harus ada 2 kali khutbah. Yang selanjutnya, duduk di antara keduanya. Jadi mulai dari khutbah pertama, khotib ini memberikan pesan-pesan yang pertama, yaitu khutbah pertama, khutbah kedua harus kita dengarkan, harus kita ikuti, tidak boleh pulang dulu.
baru kita bisa melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat seperti itu. Ya, next. Baik, Bapak lanjutkan. Tadi itu berkenaan dengan syarat sahnya. Selanjutnya, syarat sah dan rukun sholat Jumat. Yang pertama, syarat sahnya dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap. Contohnya masjid. Ya, kalau di Jember biasanya yang ramai itu Masjid Al-Baitul Amin Jember. Yang kedua, Masjid Raudhatul Muhsin, Masjid Abu Dadang, lain sebagainya. Masih banyak masjid-masjid yang ada di Kota Jember. Terutamanya dekat rumah anak-anakku sekalian ini ya. Yang kedua, secara berjamaah. Pak, bagaimana kalau sholat Jumat ini dilakukan hanya sendirian? Ya bukan sholat Jumat namanya itu. Tidak boleh ya. Harus dilakukan secara berjamaah. Sedangkan jumlah jamaah tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan jumlah jamaahnya, Pak, ini saya mengadakan sholat Jumat, Pak, tapi jamaahnya hanya sedikit. Tidak apa-apa, yang penting tidak sendirian. Pak, apakah ada batasan minimal untuk sholat Jumat? Tidak ada. Ya intinya jangan sholat sendirian, seperti itu ya. Yang ketiga, nah dilaksanakan pada waktu sholat zuhur dan 2 khutbah. Jadi di dalam sholat Jumat ini dilaksanakan pada hari Jumat yang pertama. Waktunya kapan, Pak? Waktu sholat zuhur, karena sholat Jumat adalah sebagai pengganti sholat zuhur. Nah itu. Dan harus ada khutbahnya. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Pak, gimana kalau khutbahnya cuma 1? Batal sholatnya. Seperti itu ya. Syarat wajib sholat Jumat harus khutbahnya ada 2 dan dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, yaitu sholat Jumat itu sendiri. Dan bagi anak-anak sekalian, pada saat khutbah, kalau bisa mendengarkan khutbah pertama sama khutbah kedua. Karena kenapa? Karena itu adalah salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Pak, gimana kalau tidak mendengarkan khutbah pertama ataupun khutbah kedua? Nah, maka batal, percuma, pulang aja nggak apa-apa. Gitu. Ya. Yang selanjutnya yaitu rukun sholat Jumat. Yang pertama ada khotib. Sholat Jumat kalau tidak ada khotib bukan sholat Jumat namanya, karena syarat sahnya sholat Jumat harus ada khotib. Seperti itu ya. Yang kedua, jamaah Jumat. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, harus ada jamaahnya. Kalau sendirian bukan sholat Jumat namanya. Ya. Yang ketiga, 2 kali khutbah. Nah, dan duduk di antara keduanya serta sholat 2 rakaat atau sholat Jumat. Nah, harus ada 2 kali khutbah. Ya, selanjutnya duduk di antara keduanya. Jadi mulai dari khutbah pertama, khotib ini memberikan pesan-pesan yang pertama, yaitu khutbah pertama, khutbah kedua harus kita dengarkan, harus kita ikuti, tidak boleh pulang dulu. Baru kita bisa melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat seperti itu. Ya, next. Nah, selanjutnya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan yaitu berkaitan dengan sunnah sholat Jumat. Jadi di dalam sholat Jumat kita itu ada beberapa sunnah yang tidak wajib kita lakukan, hanya saja kalau kita lakukan adalah sebagai nilai ibadah kita. Yang pertama, mandi sebelum berangkat ke masjid. Nah, kalau kita sebelum berangkat ke masjid, sebelum kita berangkat sholat Jumat, apabila kita mandi dulu, ini akan membuat badan kita enak, nyaman, dan tidak mengganggu jamaah lain. Seperti itu. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus. Nah, apabila kita ingin ke masjid, hendaknya kita memakai pakaian yang pantas. Ya, kalau bisa berkopiah, terus memakai baju koko dan bersarung seperti itu. Yang ketiga, memakai harum-haruman atau parfum. Jadi kalau kita berangkat ke masjid, kita pakai parfum, nah kan enak wanginya dan tidak terkesan bau seperti itu. Yang keempat, bersiwak atau sikat gigi. Jadi pada saat mandi, usahakan kita itu sikat gigi dulu, biar apa yang kita ucapkan itu tidak menyebar ke jamaah yang lain. Contohnya kita habis makan mie atau makan jengkol, baunya kan tidak enak. Pada saat sholat pasti membuat orang atau jamaah lain tidak khusyuk. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, berkenaan dengan sunnah sholat Jumat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad dan Syekh nomor 21.998. Nah, yang isinya sepantasnya tiap muslim itu
mandi dan memakai wangi-wangian serta menggosok gigi pada hari Jumat. Next. Yang selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana sholat Jumat itu, mari kita pahami berkaitan dengan khutbah Jumat. Nah, ini yang merupakan salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Yang pertama, pengertian khutbah. Khutbah Jumat adalah pidato tentang ajaran agama Islam sebagai rangkaian sholat Jumat. Jadi, khotib itu, si penceramah itu memberikan pesan-pesan kepada para jemaah. Ma'asyiral muslimin, atau mari kita memperbaiki diri kita mulai dari tahun lalu yang semula tidak baik menjadi baik. Nah, seperti itu ya. Syarat dan rukun khotib harus suci. Nah, ini khotib harus suci juga. Jamaahnya sudah bersih, suci, berwudu, khotibnya harus juga suci. Menutup aurat dimulai saat waktu zuhur, berdiri. Pada saat khotib tidak boleh duduk, harus berdiri. Ya, duduk di antara dua khutbah. Nah, jadi khotib ini setelah khutbah pertama berdiri, lalu untuk khutbah yang kedua sebelum itu duduk dulu, menunggu dari Bilal dulu, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu rukun, mengucapkan tahmid, bersolawat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan khotib berwasiat untuk jamaah membaca ayat Quran, dan di akhir khotib berdoa yang ditujukan kepada muslimin dan muslimat atas pengampunan dosa. Jadi itu merupakan rukun dari khotib itu sendiri atau syarat dari khotib itu sendiri. Pak, gimana kalau itu tidak dilakukan? Maka khutbahnya tidak sah. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, itu merupakan syarat sahnya menjadi khotib, seperti itu. Selanjutnya, hal yang membatalkan sholat Jumat. Nah, ini anak-anak pasti di waktu kecil, waktu Jumatan pasti ngomong-ngomong, pasti bergurau, pasti berbicara dengan temannya. Nah, apabila seorang jamaah Jumat ya bercakap-cakap atau sekalipun menegur dengan cara berbicara, maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka di dalam sholat Jumat itu para jamaah harus mendengarkan khutbah pertama dan khutbah kedua dan tidak boleh ngomong, tidak boleh bercakap-cakap dengan temannya. Contohnya nih, pada saat khutbah kedua ada yang ngentuk, jangan ngentuk, segera berwudu. Nah, yang membilangi seperti itu tidak boleh sudah. Jadi gitu, apalagi bercakap-cakap, contohnya menggibah temannya, itu orangnya kok jelek ya. Nah, itu sudah tidak boleh. Sudah bercakap-cakap, menggibah lagi di dalam sholat Jumat. Nah, itu sudah tidak sah sholat Jumatnya. Nah, hal ini diperkuat, ya, yaitu artinya barang siapa berbicara pada hari Jumat sedangkan imam khutbah, maka dia bagaikan himar yang membawa kitab, sedangkan orang yang mengucapkan kata-kata diamlah, maka tidak dianggap Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sudah dijelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Ahmad ini, bahwasanya di dalam sholat Jumat tidak boleh bercakap-cakap, seperti itu ya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini atau pada pagi hari ini, Bapak hanya menjelaskan berkaitan dengan sholat Jumat dan berkaitan dengan khutbah Jumat. Mungkin di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ada? Jika tidak ada, Bapak tutup pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan khususnya untuk kedua orang tua di rumah kita, mudah-mudahan diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, dan selalu diberi rezeki yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Maka dari sini anak-anak jangan lupa untuk mendoakan orang tuanya, karena orang tua pasti mendoakan anak-anaknya yang solehah. Nah, mungkin cukup itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa pesan-pesan yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi jangan lupa, namun diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu